Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berbaris sama-sama ya. Siap ya? 1, 2, 3. Berbaris rapi setiap hari. Aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Mars PAUD Wujud Kasih. Siap ya teman-teman? Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD Wujud Kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Nah, biar tambah semangat, kita mau enthusiastic drill ya. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3. Yes, aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3. Yes. Repeat. Repetition. Easy. Easy. Pleasure. Pleasure. Often. Often. Happy. Hak lahirku. 1. Percaya diri. 2. Keberanian. 3. Pengharapan. 4. Keyakinan. 5. Iman. 6. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Pagi anak-anak. Wah, hari ini luar biasa semuanya ya. Oke, yuk kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita mau menyanyikan Ku Kasih dengan Kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sayang. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan memuji nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Yuk sama-sama anak-anak. Kemuliaan
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema integritas. Nah, integritas itu apa? Integritas itu seperti ketika kita mempunyai sebuah janji, kita menepatinya. Atau misalkan kita mendapatkan sebuah tugas untuk melakukan sesuatu, sekalipun di situ tidak ada orang, tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengawasi, kita tetap melaksanakannya sampai selesai dengan baik, dengan benar, ya. Nah, kita belajar dari salah satu tokoh bernama Ibu Hana. Nah, Pak Elkana ini punya istri bernama Ibu Hana dan Ibu Panina. Nah, Ibu Panina itu punya anak banyak teman-teman, sementara Ibu Hana tidak. Nah, sampai suatu hari Ibu Hana dan Pak Elkana pergi ke kota Silo. Nah, di situ mereka bertemu dengan seorang imam, namanya adalah Imam Eli. Nah, Imam Eli ini mendoakan Ibu Hana. Waktu itu Ibu Hana berdoa, dia menginginkan seorang anak. Dan dia berjanji dia akan menyerahkan anaknya itu seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, Pak Eli ini yang mendoakan Ibu Hana. Hingga beberapa waktu kemudian Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Nah, Tuhan memberikan anak kepada Ibu Hana yang diberi nama Samuel. Nah, Ibu Hana ini sungguh-sungguh merawat Samuel ini sampai dia dewasa. Nah, setelah dia besar, Ibu Hana menepati janjinya teman-teman. Dia membawa Samuel ini kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan di Silo. Nah, sampai Tuhan itu memakai Samuel. Nah, Samuel waktu itu pernah ya tidur. Ketika dia tidur, ada suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Nah, Samuel berpikir bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Dia berlari mendatangi kamar Imam Eli. Ya Bapak, katakanlah kepadaku, Bapak memanggilku, bilang itu. Dan Pak Imam Eli ini menjawab, tidak, pergilah tidur. Nah, sampai ketiga kalinya Imam Eli baru memahami ternyata yang memanggil adalah Tuhan. Samuel dikasih tahu, kalau ada yang memanggil lagi, katakan, ya Tuhan, aku mendengarkan, berbicaralah. Nah, benar teman-teman, ada suara lagi, Samuel, Samuel. Nah, waktu itu Samuel terus menjawab, ya Tuhan, berbicaralah, aku mendengarkan. Nah, Tuhan memberitakan banyak sekali rahasia tentang keluarga Imam Eli. Nah, sejak saat itu Samuel ini dianggap sebagai nabi di kotanya. Nah, tapi satu pelajaran yang kita pelajari dari Ibu Hana ini orang yang punya integritas. Dia menepati janjinya. Padahal anaknya satu-satunya saja yang dia punya, dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya integritas ya teman-teman. Ketika kita berjanji melakukan tugas, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak ada orang yang ada di sekitar kita, tidak ada orang tua, tapi kita benar-benar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mau jadi anak yang punya integritas ya. Sekarang mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat anak-anak-Mu, pengertian yang lebih lagi Tuhan, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang mempunyai integritas tinggi. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu, biar Engkau yang berbicara lebih lagi buat setiap anak-anak yang mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo. Ya, ketemu lagi dengan Yesus di sini ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam profesi ya Miss ya. Nah, ada dokter, lalu ada oh iya betul, ada petugas keamanan, ada guru, polisi, yang petugas keamanan, ada kebakaran. Oh iya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan profesi yang lain ya anak-anak ya. Coba nanti anak-anak perhatikan di video berikut ini. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Teman-teman Smart Point,
Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Lalu, apa saja ya pekerjaan itu? Guru mengajar murid-murid untuk bekal masa depan. Petugas kebersihan membersihkan jalan, rumah, atau kantor, atau tempat lainnya agar tempat yang dibersihkan nyaman untuk ditempati. Dokter mengobati orang-orang yang sakit. Polisi lalu lintas mengatur lalu lintas agar pengendara selalu tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas, dan tidak terjadi kemacetan. Sopir mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru, petugas kebersihan, dokter, polisi lalu lintas, sopir. Ayo kita mengenali profesi seorang guru. Dia adalah seorang guru. Guru bekerja di sekolah. Ketika guru bekerja, guru membutuhkan alat tulis, papan tulis, dan buku. Guru bertugas mengajar murid-murid supaya pandai. Dia adalah seorang guru. Teman Smart Point, hari ini kita belajar mengenali profesi seorang petani. Dia adalah seorang petani. Petani bekerja di sawah. Ketika petani bekerja, petani memakai cangkul atau traktor untuk mengemburkan tanah supaya bisa ditanami benih padi. Petani sedang mencangkul sawah, kemudian menanam benih padi dan menuai padi dan tanaman lain sesuai yang akan petani tanam. Dia adalah seorang petani. Hai teman-teman Smart Point, hari ini kita belajar mengenali profesi seorang nahkoda. Dia adalah seorang nahkoda. Nahkoda bekerja di dalam kapal dan berhenti di pelabuhan. Ketika nahkoda bekerja, nahkoda memakai seragam nahkoda, topi nahkoda, serta rompi penolong berwarna oranye. Nahkoda bertugas mengemudikan kapal. Kapalnya melintasi pulau-pulau melewati lautan yang luas. Dia adalah seorang nahkoda. Teman Smart Point, hari ini kita belajar mengenali profesi seorang tukang pos. Dia adalah seorang tukang pos. Dia bekerja di kantor pos. Ketika dia bekerja, dia memakai seragam berwarna oranye atau jingga, mengendarai sepeda motor dan membawa tas besar berisi surat-surat penting. Dia bertugas mengantar surat-surat penting supaya cepat sampai ke tujuan. Teman-teman Smart Point, pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contoh pekerja seni: penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Nah, teman-teman Smart Point, apakah salah satu contoh pekerja seni di atas adalah cita-citamu? Jangan lupa belajar ya. Kita sudah sama-sama melihat di video. Nah, siapa tadi? Lihat apa ya di sana ya? Petani. Tukang pos. Guru. Ya, betul. Sekarang bertanya, kalau petani bawanya apa saja ya alatnya ya? Bawa cangkul, Miss, buat nyangkul di sawah. Terus kalau dulu itu membajak sawahnya pakai kerbau. Iya, kerbau, sapi ya. Iya, tapi kalau sekarang pakainya traktor karena sudah canggih nih. Pakai mesin, pakai
mesin. Wah, betul. Terus pakai topi caping namanya itu dari bambu, Miss. Ya, itu Pak petani. Baik-baik ya. Selain petani ada juga guru, Miss. Seperti Guru kita seperti kita. Bawanya pensil, bawa pensil. bawa pulpen, bawa buku juga, Miss. Dan untuk nulis di depan papan tulis namanya ya, anak-anak. ternyata ada banyak peralatan ya yang perlu disiapkan. Lalu ada apa lagi? Ada tukang pos. Tukang pos itu sekarang itu loh yang nganterin paket. kurir ya. ya. Nah, dia juga akan mengantar. Ya. Dia bisa kalau barangnya besar, dia bisa membawa mobil atau sepeda motor. Dia membawa surat, bertemu dengan yang dituju. Misalnya kita dapat kiriman barang atau surat dari teman, dari sahabat. Nah, nanti tukang pos yang akan mengantarkannya. Sekarang beli ya Miss, belinya lewat Shopee online gitu ya, jadi bisa pakai. Berarti ada kurirnya. Iya, Ada ada kurir. Tukang pos sama dengan kurir ya. Nah, ya. selain itu ada juga petugas pemadam Kebakaran. Betul. Ada ya, ada filmnya ya. Iya. Seperti ambulan tapi Iya. tugasnya memadamkan api kalau ada kebakaran. Jadi bawanya air ya Miss ya. Bawa air, Bawa mobil, bawa tangki banyak. ya. Ya, satu tangki. Lalu ada kapak juga. Oh iya. Ada apa ini teropong, Iya. lalu ada bajunya, Bajunya. anti panas, anti panas. itu betul. Pakai helm juga Lalu loh, Miss. pakai helm Iya. betul. Sama sepatu ya Miss ya, untuk Iya. keamanan. Sendiri. Nah, ada lagi selain itu ada nahkoda. Siapa itu ya Miss ya? Nakoda ya itu ya, nakoda ya. Apa ya? Orang yang menjalankan kapal. Wah, berarti di laut tugasnya. Saya ya. pernah naik kapal, Miss. Waduh, gimana? Iya, kapal besar sekali. Jadi isinya Kapal banyak pesiar. orang ya. Iya, banyak Kapal sekali penumpang. orangnya. Iya. Benar. Nah, anak-anak tahu ya, jadi pengetahuannya bertambah-tambah. Tahu nahkoda, tahu guru, tugasnya apa, tukang pos atau kurir, petugas pemadam, petani, ya semuanya anak-anak sudah tahu. Dan kita akan tutup dengan satu lagu, Aku Tukang Pos. Ya, oke, sama-sama. 1, 2, 3. Aku tukang pos, rajin sekali. Suratku bawa, naik sepeda. Siapa saja, aku